Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi menceritakan kembali teks cerita fantasi. Kegiatan ini saya lakukan untuk memudahkan murid mencapai tujuan pembelajarannya, karena saya menyadari kebutuhan belajar murid itu beragam. Oleh karena itu, pembelajaran ini memungkinkan murid untuk mengeksplor konten, proses, maupun produk dengan kebutuhan belajarnya yang berbeda. Temuan sebelumnya, saya melakukan asesmen diagnostik terkait gaya belajar murid, di mana saya mendapatkan data bahwa dari 32 murid, 15 murid dengan gaya belajar auditori, 10 murid dengan gaya belajar visual, dan 7 murid dengan gaya belajar kinestetik. Data tersebut saya gunakan sebagai pemetaan pembelajaran. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik, anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita belajar, silakan salah satu pimpin doa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Gajah berdiri. Semut bersatu. 1, 2, 3. Silakan dengarkan apa yang ada di... Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yang ingin Ibu tanyakan ada beberapa hal ya terkait pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat kita belajar tentang apa kemarin? Cerita fantasi. Apanya? Unsur-unsur Ada sudut pandang, ada tokoh utama ataupun tokoh tambahannya. Kalian nanti berdiskusi, kalian dapat menceritakan kembali cerita fantasi dengan berbagai media. Jadi nanti kalian boleh menggunakan media apa saja untuk menceritakan cerita fantasi ini. Baik, pertanyaan pertama terkait dengan materi kita pada hari ini, ya. Siap? Hiduplah seorang janda dengan anaknya. Baik, setelah tadi kalian melihat video, silakan hasil dari pengamatan kalian terhadap video cerita fantasi tadi ditempelkan di sini ya, yang sudah kalian tuliskan di sticky note tadi. Silakan mulai dari baris yang sebelah sini. Nanti resakan. Ya, dari hasil kalian mengamati tadi video, kita sudah mengetahui bahwa untuk menceritakan kembali cerita narasi itu kita harus mengetahui alurnya terlebih dahulu, ya. Alur yang digunakan apa, tokoh-tokohnya siapa saja, kemudian nanti kalian akan merangkai setiap alur itu menjadi sebuah cerita kembali. Ya. Bagian kelompok yang sudah ada tadi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara kerja kita pada hari ini ya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kalian akan membuat cerita fantasi, menuliskan ulang cerita fantasi. Hasilnya itu boleh dengan media apa saja. Boleh kalian tulis, boleh langsung kalian presentasikan, dan boleh kalian ceritakan dalam bentuk video, cerita tentang teks fantasi ini. Sebelum kalian membuat produk tersebut, kalian akan mengerjakan tahapan LKPD-nya dulu, ya. Jadi untuk membantu kalian mengerjakan LKPD tersebut, kalian boleh mengunjungi beberapa stasiun yang sudah Ibu siapkan. Stasiun yang pertama, di situ ada bahan. Pada kegiatan inti ini, saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok kecil, sesuai dengan gaya belajarnya. Murid auditori menceritakan teks cerita fantasi secara langsung, murid visual dengan peta konsep, dan murid kinestetik dengan membuat video. Selain itu, saya juga menyiapkan 3 stasiun sebagai referensi murid dalam menyajikan produknya. Stasiun 1 tersedia konten pembelajaran dengan bahan bacaan, stasiun 2 dengan infografis, dan stasiun 3 dengan konten audio visual. Murid saya bebaskan untuk mengunjungi stasiun yang mereka inginkan.
Jadi, suatu hari ada anak yang bernamanya Ivan. Ivan menendang kerikil sampai berhamburan. Debu mulai muncul dari kerikil-kerikil tersebut. Lagi dan lagi, Ivan dijadikan bahan ejekan oleh teman-teman karena kue basah ibu. Ia sangat malu karena ibunya seorang penjual kue. Perkenalkan, saya Siti Yunus dari kelompok kami. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang cerita bola-bola waktu melalui peta konsep. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok Latar. Kami akan memutar video cerita fantasi bola-bola waktu. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana menceritakan kembali cerita fantasi dengan berbagai media yang sudah kalian gunakan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ingin kita melakukan refleksi ya. Yang pertama, Ibu ingin bertanya, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini yang paling gampang kalian pahami apa? Silakan angkat tangan, siapa yang mau jawab? Yang paling gampang apa? Silakan Oi. Kalau menurut saya sih yang paling gampang memahami topiknya yang ada di dalam cerita. Oke, memahami topiknya. Yang paling sulit apa? Silakan, Pandi. Merangkai alur ceritanya. Merangkai alur ceritanya. Iya Bu, saya setuju sama tadi. Ceritanya sangat sulit. Merangkai ceritanya ya, atau menggabungkan ceritanya menjadi cerita yang berdasarkan versi kalian. Ya seperti itu ya. Ya berarti kita harus sering berlatih. Tadi cara-cara yang sudah kalian gunakan seperti menggunakan peta konsep, ya itu kan ada inti-inti ceritanya. Itu akan demikian ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan bisa bermanfaat dan kalian harus sering berlatih untuk menceritakan kembali cerita fantasi. Jadi ingat, belajar cerita fantasi itu akan membuat kalian banyak berimajinasi. Ya, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang mendengar suara ibu boleh beri tepuk tangan 1, beri tepuk tangan 2 kali, beri tepuk tangan 3 kali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Prihatin, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tanah Grogol. Melihat pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Elsa Ayu Febriani, saya sangat tertarik dan menurut saya sangat inspiratif. Ibu Elsa telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oika Yuri Prasetyo dari kelas 7A. Menurut saya, pembelajaran kemarin yang diberikan oleh Bu Elsa sangatlah menarik karena menggunakan berbagai media untuk membantu kami bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani, wali murid dari Nabila Zawa Syakila Ramadan. Setelah saya mengamati anak saya dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Elsa, saya dapat menyimpulkan bahwa kelas Ibu Elsa cukup menarik dan membuat anak-anak menjadi lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.